Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Zuhdi dengan NIM 2215050163. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan makalah kelompok 3 tentang Al-Tahwir wa Tanwir karya Ibnu Asyur. Poin yang pertama, biografi Ibnu Asyur. Muhammad Tahir Ibnu Asyur, seorang tokoh tafsir terkemuka. Beliau lahir di Tunisia pada tahun 1879 Masehi atau 1296 Hijriah dan menghembuskan nafas terakhirnya di tempat yang sama pada tahun 1973 atau 1393 Hijriah dalam usia 95 tahun. Menurut Khairuddin Az-Zurkali, Ibnu Asyur adalah ketua mufti mazhab Maliki dan di Tunisia. Ibnu Asyur tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kental dengan tradisi keilmuannya. Ia dikenal memiliki kecerdasan yang menonjol serta kecintaan yang besar terhadap ilmu. Sejak usia dini, ia mendapatkan bimbingan langsung dari kakeknya, salah seorang ulama terkemuka di Bu'atur. Sang kakek memberikan perhatian penuh padanya dan menjadi guru pertama yang menanamkan dasar-dasar ilmu agama. Beliau tumbuh sebagai seorang intelektual. Ibnu Asyur memulai pendidikannya dengan menghafal Al-Quran di Masjid Said Abi Hadid di bawah bimbingan Al-Muqri Muhammad Al-Khayyari, seorang guru Al-Quran terkemuka. Sebagai persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi Al-Zaitunah, ia juga menghafal kitab-kitab matan standar yang membahas kaidah-kaidah bahasa Arab. Asy-Syaikh Ahmad bin Badar Al-Kafi secara langsung membimbingnya, dan pada usia 14 tahun Ibnu Asyur berhasil masuk ke Al-Zaitunah. Di sana ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti nahwu, balaghah, lughah, mantik, ilmu kalam, fikih, faraid, usul fikih, hadis, dan tarik. Setelah bertahun-tahun belajar di Universitas Az-Zaitunah, Ibnu Asyur mengawali karirnya sebagai pengajar di Az-Zaitunah pada tahun 1903 Masehi. Kemudian latar belakang historis penyusunan kitab ini. Ibnu Asyur mulai menyusun tafsirnya pada tahun 1341 Hijriah atau 1923 Masehi. Tak lama setelah beliau diangkat dari jabatan qadhi menjadi mufti. Karya tafsir tersebut mencakup 30 juz Al-Quran, ditulis dalam 15 jilid dan memakan waktu hampir 39 tahun hingga rampung. Meskipun di sela-sela itu beliau juga menulis berbagai karya lain, baik berupa buku maupun makalah. Namun semangat dan konsistennya dalam menyelesaikan tafsir tidak pernah luntur. Hal ini dorong oleh ketulusan niat serta tekadnya untuk menghadirkan tafsir yang mampu memadukan kepentingan dunia dan akhirat. Selama proses penulisan tafsir tersebut, situasi sosial politik di Tunisia tengah bergejolak. Rakyat berjuang keras merebut kemerdekaan dari penjajahan, sementara gagasan pembaruan Islam yang dipelopori Muhammad Abduh 1849-1905 di Mesir turut menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Tunisia. Pemikiran pembaharuan itu juga memberi pengaruh besar kepada Ibnu Asyur hingga beliau ikut serta dalam gerakan reformasi di negaranya. Salah satu hasil dari gerakan tersebut adalah membangun cabang-cabang Universitas Az-Zaitunah di sejumlah kota serta perbaikan kurikulum pendidikan dengan memasukkan ilmu-ilmu umum seperti matematika, kimia, filsafat, sejarah, dan bahasa Inggris di samping ilmu-ilmu syariah. Sejak awal penulisan tafsirnya, Ibnu Asyur berkomitmen untuk menghadirkan penafsiran yang kritis, bukan sekedar mengikuti tradisi. Wajah pembaruan terlihat jelas dari
obsesinya menafsirkan Al-Quran dengan menghadirkan perspektif baru yang sejumlahnya belum pernah muncul dalam kitab-kitab tafsir klasik. Ia bermaksud menjadikan tafsirnya sebagai jembatan yang menengahi perbedaan corak tafsir yang ada. Menurutnya, jika penafsiran hanya dibatasi pada tafsir bi al-ma'sur, maka banyak kandungan Al-Quran yang tidak tersentuh, padahal pesan Al-Quran selalu terbuka untuk dikaji dan diperdalam sepanjang zaman. Ciri khas metode dan corak penafsiran Al-Tahwir wa Tanwir ini, dalam bagian awal karyanya, Ibnu Asyur memberikan gambaran umum mengenai dasar-dasar penafsiran serta bagaimana seorang mufassir seharusnya berinteraksi dengan kosakata, makna, dan lafaz Al-Quran. Pada tahap ini, ia menguraikan tentang tafsir, takwil, dan posisi tafsir sebagai ilmu. Selanjutnya membicarakan sumber-sumber rujukan dalam tafsir, membahas validitas tafsir bil ma'sur maupun bil ra'i, serta menjelaskan maksud dan peran seorang penafsir. Ia juga menyinggung latar belakang turunnya ayat, asbabun nuzul, ragam bacaan, kisah-kisah Al-Quran, penamaan, jumlah ayat dan surat, susunan mushaf, serta sebutan bagi Al-Quran. Selain itu, beliau menyikap kandungan makna yang terdapat dalam kalimat-kalimat Al-Quran sekaligus menjelaskan aspek kemukjizatan. Ciri khas penafsirannya tampak pada kebiasaan beliau yang selalu memulai dengan uraian umum mengenai surah yang akan ditafsirkan. Pada bagian pendahuluan tersebut, ia menjelaskan makna nama surah, tempat turunnya, jumlah ayat, latar belakang turunnya ayat, serta keutamaan surat. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.